Sator, ya kita ketemu lagi bersama sahabat Nyator. Kita di podcast KUA Kecamatan Anjung. Kali ini kita bersama penyuluh agama Islam Kecamatan Anjung, Ustadz Muhammad Dahlan. Luar biasa sekali teman-teman. Langsung saja Mas Dahlan. Oke, monggo. Ya, sehat Mas Dahlan ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Baru-baru ini kita akan melihat bencana Mas di 3 provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Oh iya, mengalami bencana. Masya Allah, banyak sekali saudara-saudara kita yang ada di sana. Bencana itu luar biasa sekali, sangat dahsyat, sampai memakan puluhan korban kan? Oh iya, sampai 60 lebih yang meninggal. Nah, tidak menutup kemungkinan kita di sini sebagai seorang Muslim sama dengan mereka, yang mana setiap musibah itu kan seperti yang difirmankan oleh Allah, ma asabu musibatin illa biidznillah, kecuali memang dengan izinnya Allah. Tidak menutup kemungkinan kita juga pasti terkena bencana juga. Iya, mudah-mudahan dijauhkan. Insyaallah. Semoga Allah tetap menjaga kita dalam keselamatan keluarga kita juga ya. Pertanyaannya itu, bagaimana kita menyikapi seandainya kita di posisi mereka, agar hati ini menjadi sabar, tetap pada jalan yang diridhoi oleh Allah. Oh iya. Jadi yang pertama, musibah itu terjadi, itu tidak tiba-tiba. Betul. Ada sesuatu. Jadi kalau kaum Nabi Lut itu sampai di buminya itu kemudian mereka tenggelam atau batu turun pada mereka dengan batu panas dan kemudian mereka binasa. Itu karena ada sesuatu yang dilanggar, ada dosa. Mereka itu suka dengan laki-laki suka dengan laki-laki, disebut dengan kaum Sodom, sehingga diadab mereka di situ. Akan tetapi musibah itu tidak hanya terjadi bagi mereka yang kafir saja. Jadi kalau di lingkungan kita ini mereka yang kafir dalam arti yang luas ya. Kita tidak mensyukuri nikmat saja kan disebut kafir, kufur nikmat. Jadi di lingkungan kita ini ada orang-orang baik, tapi juga ada yang tidak baik. Maka itu nanti kena azab juga. Jadi memang setiap musibah itu ada sebab-musababnya gitu. Ada sebab-musabab pasti itu ya. Allah berfirman, "Walau kana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal." Kalau seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kata Allah, kami akan turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi mereka banyak mendustakan sehingga kami mengadab mereka sesuai perbuatan mereka. Namun ini tidak dipahami secara parsial ya. Kita harus paham secara utuh karena di ayat yang lain juga dikatakan wattaqu fitnatan. Jadi musibah itu termasuk fitnah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa lam anallahu syadidul iqab. Ingatlah, takutlah kalian kepada Allah dari fitnah yang tidak hanya menimpa bagi orang yang zalim saja, tapi siksa Allah itu, tetapi juga yang lainnya, siksa Allah itu sangat berat. Maksudnya adalah begini, kalau di lingkungan kita ini orang-orang baik, muslim yang baik, tapi ada sebagian yang bermaksiat, maka bisa jadi turun maksiat juga. Apakah maksiat turun itu hanya untuk yang zalim saja? Enggak, semuanya kena. Nah ini misalnya gini, mohon maaf saya potong. Ini kan baru-baru ini juga viral di YouTube, Instagram juga, terkait musibah yang ada di 3 provinsi itu khususnya ya. Banyak video beredar itu potongan-potongan kayu besar, yang mana mereka itu menilai musibah itu terjadi karena penggundulan hutan yang semena-mena. Kemungkinan besar seperti itu. Dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah itu bagaimana? Sedangkan orang-orang masyarakat yang di situ mereka kan nggak pernah bermaksiat, istilahnya seperti itu. Tidak pernah melakukan hal itu. Sedangkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu dengan semena-mena memotong atau menggunduli hutan sehingga terjadi bencana yang seperti itu. Ya, makanya sinkron dengan yang tadi itu bahwa musibah itu tidak hanya terjadi kepada orang yang zalim saja. Betul. Ketika musibah terjadi seperti di Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat,
Yang kemarin itu katanya sudah 62 orang sekian yang meninggal. Itu belum yang terdampak. Yang terdampak kan banyak sekali, ratusan. Nah, bagi yang melanggar ini, kemudian mereka kena musibah, maka kemungkinan besar itu azab. Tapi kita tidak bisa menghakimi ya, kan nggak ketemu yang mana yang azab, yang mana yang ujian begitu. Yang tahu diri kita masing-masing. Jadi bagi yang melakukan kesalahan, tebang misalnya di sana, kemudian mereka termasuk korban, maka kemungkinan besar itu azab. Tetapi bagi mereka tinggal di sana baik-baik, terus mereka kena dan meninggal dan seterusnya, kemungkinan besar itu adalah ujian. Ujian. Maka disinilah kesabaran kita diuji. Musibah itu bisa ujian, musibah itu bisa siksa atau azab. Siap, wah luar biasa. Kita mendapat pencerahan dari Ustadz Muhammad Dahlan ini. Luar biasa kita dalam menanggapi musibah. Ya tetap setiap musibah itu ada sebab musababnya tadi ya. Iya betul. Dan termasuk juga bagi kita yang jauh. Itu adalah ujian bagi kita. Apakah kita peduli dengan mereka? Apakah kita mau berdonasi kepada mereka yang mereka membutuhkan? Itu ujian bagi kita. Jadi bukan berarti wah jauh Pak. Ya masih satu negeri. Jangankan satu negeri, beda negara kita kan harus mempunyai kepedulian ya. Minimal kita mendoakan. Kita doakan saudara kita di Sumatera, dimanapun di berbagai daerah di Indonesia yang kena musibah. Mudah-mudahan bisa sabar, bisa menghadapi segala. Kita juga berbelasungkawa kan tadi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu. Betul sekali. Yuhibbu li nafsihi kan seperti itu kan. Ketika ada saudara kita yang terkena musibah, kita juga merasakan sakit yang sama. Ya, baik itu sahabat Nyator Kecamatan Nganjuk. Mari kita tutup acara ini dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, Dok. Terima kasih banyak. Senang bertemu Anda.